Wal falasifatu tawi ilmu falsafat. Ilmu falsafat itu ilmu berdasarkan karo akal. Akal lahir. Akal jobo. Iku lam yang faridu utawa falasifatu tawi ahli falsafah. Iku lam yang faridu ora dadi dhewe sapa ahli falsafah. Fiya ing dalem falsafah. Abinamtin kelawan dalan akhara kang meneh minal ilmi saking ilmu. Jadi ilmu falsafah niku tidak punya jalan ilmu sendiri, bukan ilmu mustakil, bukan ilmu dhewe tunda. Paling parodu balik dadi paling parodu balik dadi dhewe sapa si falasifah bimadzhahiba kan pira-pira mazhab. Dadi dhewe-dhewe dadi pecah-pecah. Jadi falsafah niku tidak satu ilmu ndak, satu cara ndak, tapi falsafah niku bermacam-macam dengan mazhab satu dengan mazhab yang berbeda-beda. Mazhab falsafi niku yo beda-beda, filosof. Dua kang tahu setengah mazhab iku bid'atun, bahkan setengahnya itu ada bid'ah. Wa ba'dua setengah mazhab iku kufrun. Jadi mazhabnya ahli falsafah itu beda-beda, ada yang sampai terjadi kafir, ada yang sampai terjadi hanya bid'ah. Ya kafir kalau sudah mentiadakan Allah. Nah, falsafat kan ngoten ini apa niku napa kita belajar ngene-ngene, napa kita nyembah kaya ngene Gusti Allah ora butuh kok ngene ya. Akhirnya mau nyembah ora gelo ibadah, Gusti Allah ora butuh ibadah sehingga ngarani ora wajib lagi. Lek sampai ngarani ora wajib ya termasuk kafir, ngoten. Bakama annal i'tizalah kaya teman setune i'tizal Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yaitu orang yang mengatakan orang yang berbuat wajib, orang yang berbuat ibadah, berbuat kebaikan wajib dimasukkan surga, orang yang berbuat salah harus dimasukkan neraka. Orang yang tidak berbuat salah, tidak berbuat baik, tidak masuk surga, tidak neraka, balik ada di tengah-tengah. Dan mengatakan manusia itu mampu untuk mewujudkan perbuatan yang secara ikhtiar, iso kasbun, iso nglakoni niku Mu'tazilah. Makanya saya katakan saya Zamakhsyari niku asalnya Mu'tazilah. Yo ahli dalil, ahli debat kok Mu'tazilah niku hebat. Ahli dalil, ahli debat. Saya Zamakhsyari niku wong ahli debat. Sampai ulama-ulama ngalahke untuk naklukne lek Allah aku segala sesuatu niku yang menentukan Gusti Allah niku sulit. Karena ya bangkit dalam Al-Qur'an ya banyak total jalan niku ya laha makasabat wa alayya makasabat dan in khairan wa khairan wa in saran wa asarun kan ya akeh ngene. Tapi malah justru dikalahkan oleh anaknya Qodi. Yang waktu itu saya Zamakhsyari niku jatuh tergila-gila kepada anaknya Qodi. Qodi biyen niku wong alim istihad dan ketepatan Qodi niku wong ahli sunnah wal jamaah. Ngelamar putrine Qodi kali Qodi mboten pareng ndak diterima karena kok akidahnya beda. Lalu putrinya tadi mengatakan, saya mau Pak dikawin dengan Syekh Zamakhsyari tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bisa mengumpulin saya satu malam 100 kali. Nah, baru Syekh Zamakhsyari mengatakan loh, apa kuat manusia itu mengumpuli 100 kali? Nah, baru kena. Katanya kamu manusia itu bisa mewujudkan perbuatan secara kasbiah, secara ikhtiariah. Ya wujudkan, usahakan. Ternyata nggak bisa kok. Kalau memang tidak bisa bangkit, dibangkit-bangkitkan juga nggak bisa. Loh, ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya
tidak punya ikhtiar. Yang punya adalah Allah, takdir Gusti Allah, masih perbuatan ikhtiar itu ya takdir Gusti Allah. Tidak manusia mampu untuk mewujudkan. Hanya kasbun kanggonan. Walaupun sing dilem ya panggah sampeyan. Mulane kaya dene tembok niku ora enek tembok niku apik, tembok niku putih, tembok niku ireng. Sing ireng niku cete, sing putih niku cete. Tapi walaupun sing dilem ya panggah tembok Nah, tembok putih padahal gak enak tembok putih itu ndak ada yang putih niku cat. Ngoten lho. Masih wong-wong wedok-wedok dari wayu-wayu niku lah. Putih-putih niku sing putih ya wedaki, wong ora putih ya. Masih wangi ora enek wong wangi niku ora enek sing wangi lengon. Ning tapi krana nempel niku akhire diarani wah wangi ambune kae ngoten. Jane duduk dheke sing wangi niku ngoten lho. Lah niki ngoten awake niki bisa nglakoni kaapian, nglakoni keelekan, bisa salat, bisa poso. Kudu awake dilakokno karo pangeran. Tapi krana kita sing dilakokno akhire sing dilem awake. Lho enak to. Ngoten. Saged paham? Ati Mu'tazilah niku bukan laisa ilman birasi, laisa ora ana apa tizal iku ilman ilmu birasi kelawan awak dhewe ne. Kelawan babar pisani lho, kelawan babar pisani tizal. Jadi tidak bisa dikatakan mu'tazil itu adalah ilmu. Iktizal niku Mu'tazilah niku asali orang yang misai sangka majlis Syekh Hasan Basri. Yang pertama kali yang mimpin yaitu Syekh Wasil bin Atha. Syekh Wasil bin Atha. Jadi waktu zaman sahabat ini sudah ada perpecahan antara Khawarij dengan Syiah. Gini ku setelahnya peristiwa peperangan antaranya Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang kemudian akhirnya ujungnya kembali kepada tahkim. Fab'asul hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Dari golongan Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari yang asalnya mengutus Ibnu Abbas tapi menolak. Dari Muawiyah mengutus Amr bin As. Hal itu dilakukan oleh Muawiyah. Muawiyah itu Bani Umayyah. Dilakukan oleh Muawiyah ketika tentaranya Muawiyah sudah hampir kalah, hampir lumpuh. Sehingga orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali pada waktu itu tidak menerima Sayyidina Ali menerima tahkim. Karena apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah itu hanya jebakan Batman. Kalimatul haq urida bil batil, kalimat benar tapi maksudnya batil, kata Sayyidina Ali, yang sehingga dapat dukungan dari prajuritnya untuk tidak menerima tahkim. Namun dengan desakan para sahabat-sahabat yang senior, akhirnya Sayyidina Ali menerima tahkim. Nah, ketika Sayyidina Ali menerima tahkim, orang-orang yang asalnya tidak menerima ini keluar dari Ali, menuduh Ali niku kafir karena menerima tahkim. Dan di situ tidak menerima, Ali tidak menerima dengan golongane Muawiyah, tidak menerima Abu Musa al-Ash'ari, dan dia kumpul konten Waro'an Nahri. Lalu
Sehingga Imam Sayyidina Ali harus merangi dulu kepada Khawarij. Orang-orang yang keluar dari Sayyidina Ali yang menuduh Sayyidina Ali kafir karena melakukan dosa besar. Yang kemudian mengeluarkanlah akidah orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir dengan menarasikan dawuh Kanjeng Nabi, azani la yazni khina yazni fawa mukmin. Wong zina niku ora zina lek dalam keadaan mukmin. Berarti ketika zina niku kafir. Niku lek cara makna mereka ngoten. Tapi lek kita ora ngoten, kafir nikmat utawa imane enggak sempurna, bukan keluar dari Islam. Nah, lalu orang-orang yang setia dengan Sayyidina Ali, yang mengawal dengan Sayyidina Ali berlebihan, mengatakan walaupun salah Sayyidina Ali karena mukmin, ini tidak akan ada pengaruhnya apa-apa. Karena sebagaimana orang kafir itu kafir, aku melakukan kebaikan tidak ada gunanya sebab kafir, maka orang mukmin ketika mukmin melakukan kemaksiatan juga tidak ada gunanya. Akhirnya keluarlah akidah Murji'ah yang digunakan oleh Syiah, siapa yang makrifat kepada Allah walaupun maksiat tidak masalah. Niki akidah niki juga beredar di daerah Blitar banyak sekali. Pokoknya yang penting makrifat, ora kewajiban salat, ora usah poso, nglakoni apa mawon bebas. Ini Murji'ah dari golongan Syiah. Berarti ada dua golongan yang sangat ekstrim dan eksklusif. Dari pihak ketiga gini ku jumhurul sahabat yang menjadi cikal bakal Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, perbedaan ini terus berlanjut sampai pada zaman tabi'in, pas ketika Syekh Hasan Basri ngaji dengan para santrinya, yang diantara santrinya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha interupsi bertanya kepada Hasan Basri, bagaimana tanggapanmu tentang kedua pihak yang sangat tolak belakang, satu eksklusif, satu ekstrim. Kalau dari golongan Khawarij sangat ekstrim, orang yang berbuat salah, orang yang berdosa besar ini kafir. Tapi yang satu ndak, sangat eksklusif, walaupun toh niku berbuat dosa ndak apa-apa asal mukmin. Tanya kepada Hasan Basri, belum dijawab oleh Hasan Basri. Lalu Syekh Wasil bin Atha sudah mengatakan, menurut saya orang menurut saya orang yang melakukan dosa besar tapi orang mukmin ini tidak masuk surga, enggak masuk neraka. Tapi manzilun bainal manzilaten, tengah-tengah. Jadi orang neraka, ora surga, dan terus keluar dari majelisnya Hasan Basri, i'tazala. Yang kemudian Syekh Ausri mengatakan i'tazala Wasil, nyengkreh Wasil, betul lho. Nyengkreh. Yang kemudian di situ dikenal i'tizal, berarti Mu'tazilah, golongane wong kang nyengkreh wong kang dhewe. Makanya yang memberi nama Mu'tazilah itu bukan golongannya tapi orang lain. Kalau dirinya mengatakan mazhabnya Ahlul Adli, cara sing adil ya ngono. Wong dhek mukmin gak mlebu neraka, tapi dhek maksiat ora mlebu swarga, makanya di tengah-tengah ku sing adil, gak mlebu neraka, gak mlebu swarga. Termasuk anak-anaknya orang kafir yang mukmin, aku yang belum pernah melakukan dosa terus mati, ini pun juga gak masuk surga, gak masuk neraka, di tengah-tengah. Niki Mu'tazilah. Imam Ghazali mengatakan mazhab Mu'tazilah itu sama sekali bukan ilmu tersendiri, bal ashabu balik utawi pira-pira golongani i'tizal iku dhaifatun, pantan minal mutakalimin, saking golongane wong kang ahli bicara ilmu kalam, wa ahlul baksi lan ahli bahas, wa nadhari lan ahli bantahan. Infaradu padha dhewe sapa si ashab bimadzhabi baklan pira-pira mazhab batilatin kang batal,
Fakadzalika kaya mengkono-mengkono ashabu ta'ifatun minal mutakallimin wa alul baksi al falasifah utawi ahli falsafat. Antara ahli falsafat dengan Mu'tazilah samanya dalam sisi tidak punya ilmu sendiri, bukan ilmu sendiri, hakikatnya itu adalah ilmu kalam, yang mana mereka golongan dari mutakalimin yang ahli bahas, ahli debat, ahli munadzarah. Niku diantaranya warabi atau bi'at. Wonten sing tanggetaken wonten.